peserta siswa-siswi PS yang sangat hebat ya, simak tayangan video ini dan mudah-mudahan ya buat kalian ini bermanfaat. Baik, akan Bapak sampaikan yang pertama adalah tentang kegiatan kurikulum, yaitu yang pertama adalah tentang struktur kurikulum. Nah, ini yang perlu Bapak sampaikan kepada kalian mengenai struktur kurikulum. Ini struktur kurikulum. Ini dalam struktur kurikulum ini ada pembahasan ya. Ini tentang KKM. Ini adalah yang menjadi dasar pokoknya. Dasar pokok tentang mapel apa saja yang akan kalian dapatkan ya. Untuk yang kelas 10, yang kelas 11, yang kelas 12, untuk semua kompetensi keahlian, apakah itu TKJ, farmasi, maupun juga untuk perbankan dan ekonomi mikro. Untuk yang TKJ, kalian bisa lihat, ini yang TKJ ini yang TKJ. Yang TKJ ini adalah teknik komputer jaringan. Ini di kelas 10. Ya, ini semester 1, semester 2 bisa dilihat ya, ini kelas 1, semester 2 gitu kan. Ya, ini. Kemudian di kelas 11, semester 1, semester 2, di kelas 12, semester 2. Mata pelajaran kalian nanti pada saat kalian efektif belajar, itu mata pelajarannya terbagi ke dalam 3 kelompok. Ya, untuk yang kelas 10, kelas 11, kelas 12. Ada yang dinamakan dengan muatan nasional. Itu A ya. Kemudian ada yang dinamakan dengan muatan kewilayahan. Kemudian yang C ada muatan peminatan kejuruan. Nah, ini biar cepat ya. Ini muatan nasional, muatan kewilayahan, muatan peminatan kejuruan. Ini kelompoknya sama. Baik itu yang TKJ, farmasi, ataupun juga perbankan. Itu sama. Ya, apa yang menjadi samanya? Untuk muatan nasional itu pasti akan sama, yaitu ya ada pendidikan agama budi pekerti, ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, ada bahasa Indonesia, ada matematika, ada sejarah Indonesia, ada bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Kemudian muatan kewilayahan ada seni budaya, pendidikan jasmani dan olahraga. Nah, ini untuk muatan nasional maupun muatan kewilayahan itu sama untuk semua kompetensi keahlian. Termasuk di sekolah THB ini ada 3 kompetensi keahlian, farmasi, ya, TKJ dan perbankan. Mereka akan mendapatkan pelajaran yang sama. Yang membedakan itu adalah muatan peminatan kejuruan. Nah, ini ya, ini bisa disimak tayangan video ini. Nanti kalian hubungannya mata pelajaran dengan guru ya. Nanti kalian bisa lihat saja nanti pada saat berjalan KBM ya daring itu dengan menggunakan classroom itu nanti akan muncul pendidikan agama siapa nama gurunya, pendidikan Pancasila siapa nama gurunya dan seterusnya ya. Oke. Nah, kemudian ini karena berbicara tentang TKJ, ini yang TKJ ya, ini mesti diingat ini yang membedakannya adalah muatan peminatan kejuruan. Jadi kalau misalkan nanti ada tugas dari Bapak ini ya, dari bagian kurikulum, coba tulis struktur kurikulum untuk jurusan TKJ. Nah, kalian harus tahu, harus bisa menjawab muatan nasional naon wae, muatan kewilayahan apa saja, kemudian muatan peminatan kejuruan untuk TKJ apa saja. Nah, ini bisa dilihat, Bapak tidak akan jelaskan, tidak akan bacakan, kalian tinggal ikut saja videonya. Itu untuk jurusan TKJ. Dan untuk diingat, ini ada jumlah jamnya ya, ada 3 jam. Ini 3 jam per minggu maksudnya. Misalkan sekarang contoh saja, misalkan ada pelajaran olahraga. Jadi olahraga itu kalian akan mendapatkan nanti secara tatap muka, kalau tatap muka misalkan 2 jam itu per minggu. Ya, ini per minggu. Begitu ya. Nah, ini. Kemudian yang berikutnya, ini mata pelajaran paket keahlian untuk jurusan TKJ. Kemudian untuk jurusan farmasi ya, yang dinamakan dengan kompetensi farmasi dan klinis sosial. Kembali muatan nasionalnya sama, kemuatan kuliahnya sama, akan pasti sama. Yang membedakan itu adalah
muatan, peminatan, kejuruan. Ini yang membedakannya. Ya, ini Bapak sampaikan sedikit untuk yang farmasi ya. Ini ada dasar-dasar kefarmasian, undang-undang kesehatan, keselamatan kerja ya, sampai dengan C3 ini kompetensi keahliannya ini di luar yang dasar pokok ini sampai kepada kimia farmasi. Ya, kemudian ada produktif, kreatif dan kewirausahaan. Itu aja ya, biar cepat. Kemudian untuk yang perbankan dan ekonomi mikro, muatan nasionalnya sama, muatan peminatan kejuruannya juga sama, ya tidak membedakan, pasti akan sama. Tapi yang membedakan itu adalah muatan peminatan kejuruan. Jadi ada dasar bidang keahlian, ada dasar program keahlian, juga ada kompetensi keahlian. Untuk yang perbankan, ya itu ada yang namanya etika profesi, yang ada aplikasi pengolahan angka spreadsheet, ada akuntansi dasar, perbankan dasar, dan seterusnya ya, bahkan ada yang namanya dengan komputer akuntansi. Wah, ini ya, ini silakan buat siswa-siswi baru ya dipelajari tentang mata pelajaran ini ya. Yang jelas kalian harus paham, Bapak ini perlu sampaikan, karena dengan demikian kalau misalkan kalian tahu mata pelajaran apa saja, kalian tinggal menyiapkan. Jadi mata pelajaran ini nanti ya, tidak semua mata pelajaran ini akan disampaikan di kelas 10, kalian tinggal lihat aja. Kalau misalkan hanya contoh ya, kalau misalkan ini adalah kompetensi kalian untuk perbankan, kan ada pengelolaan kas keuangan. Berarti di kelas 10-nya ini di semester 1, 2 tidak diberikan, tapi di kelas 11 ya. Jadi dilihat kolomnya aja. Nah gitu ya. Jadi tidak semua mata pelajaran ini gitu kan disampaikan di kelas 10, kalian tinggal lihat saja kolom-kolom ini. Oh, berarti disampaikannya misalkan ini untuk pengolahan kas di kelas 11, kelas 10 nggak ada. Berarti kelas 11 semester 1 semester 2. Di kelas 11-nya nggak ada. Itu ya. Nah, kalian nanti bisa lihat secara simak lah videonya, Bapak udah di udah di scroll dari atas ke bawah, tinggal disimak saja itu tentang struktur kurikulum. Ini penting ya. Tadi yang pertama Bapak udah sampaikan tentang kalender pendidikan, kemudian tentang struktur kurikulum, memuat mata pelajaran. Kemudian yang berikutnya perlu Bapak sampaikan juga adalah ini yang kelas tidak pentingnya adalah kriteria kenaikan kelas ini. Ya, kenapa ini penting Bapak sampaikan? Karena ini kaitannya supaya kalian ini ya betul-betul ya belajar. Karena yang menjadi ukuran adalah ya, di samping juga kalian berkompetensi, ya, berpengetahuan, berketerampilan, dan juga punya akhlak mulia baik, itu jelas ya, itu akan menjadikan suatu indikator selama proses pembelajaran. Yang kalah tidak pentingnya lagi adalah kalian bisa naik ke tingkat berikutnya, ke tingkat 11. Apa saja yang menjadi indikatornya? Nah, ini ada kriteria kenaikan peserta didik kelas 10 tahun pelajaran 2021-2021 ya, tahun depan ya. Ini dasar hukumnya adalah ya hasil belajar dari tahun kemarin. Jadi ini disinkronisasikan dengan keberadaan COVID ya ini. Nah, ini yang pertama adalah menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester. Artinya kalian mengikuti ya selama 1 tahun ini ya belajar karena ini kaitannya dengan COVID, berarti belajar di rumah. Jangan sampai tertinggal ya, nanti harus diikuti tugas ya, kehadiran juga, atau juga kalau misalkan ada ulangan juga sama ya, via daring lewat Classroom, Google Classroom. Nanti kalian punya HP ya, atau misalkan kalian punya perangkat PC, ponsel komputer, silakan bisa digunakan. Kemudian yang tidak pentingnya lagi, di samping juga kalian selama 1 tahun ya kalian mengikuti pembelajaran, yang berikutnya adalah kalian mempunyai sikap minimal baik. Ini yang paling penting. Apa itu? Yaitu karakter kalian ya, tanggung jawab kalian, kemandirian kalian, sopan santun kalian, dan sebagainya dianggap baik ya. Guru akan menilai ya pada saat kalian nanti belajar di rumah, apakah mengerjakan tugas tidak ya,
kehadirannya berapa persen, itu akan menjadikan sebuah indikator sikap, ya, baik dan tidak baik. Jadi ada yang tidak baik, ada yang cukup baik, ada yang sangat baik. Nah, kalau sangat baik berarti ya sikap seperti apa? Sikap yang sangat baik itu. Yang disamping juga begitu pelajaran selama 1 tahun, dia selalu mempunyai tanggung jawab, mempunyai kedisiplinan dan seterusnya. Itulah salah satu syarat untuk bisa naik ke kelas tingkat berikutnya, anggaplah ke kelas 11. Begitu ya. Nah, yang lainnya banyak, ini banyak ya, ini Bapak tidak akan bacakan ya, ini hanya sebuah informasi saja. Yang jelas kalian harus tetap bersemangat, ikuti program-program pembelajaran dengan sebaik-baiknya meskipun belajar di rumah ya. Kemudian juga ya kalian perlihatkan ya akhlak dan sikap ya diri kalian selama ya kalian belajar di SMK yang kalian pilih, yaitu SMK Tunas Harapan Bangsa. Nggak bakal terasa selama 3 tahun kalian akan menyelesaikan pembelajaran ya. Harapannya adalah kalian nanti bisa lulus. 3 tahun nggak bakal terasa. Sekarang tahun 2021 berjalan, 2022, 2023, kalian di akhir akan menyelesaikan selama 3 tahun. Kalian nanti akan lulus dengan memuaskan, akan bekerja, akan melanjutkan sekolah. Makanya dalam tiap tahun ini ada yang dimakan dengan indikator kriteria kenaikan kelas. Poinnya itu, pokoknya ikuti aja lah ya. Bapak tidak akan menyampaikan semuanya. Nanti bisa dilihat videonya ini. Nah, ini seperti ini, dibaca saja ya. Itu ya. Kemudian yang berikutnya yang perlu Bapak sampaikan adalah bahan 4. Ini model pembelajaran. Ini penting model pembelajaran ini. Nah, ini ya, ini model pembelajaran jarak jauh. Kenapa jarak jauh? Seperti kalian ketahui ya. Nah, kita masih berhadapan dengan COVID-19 ini yang semakin tinggi begitu ya. Sehingga dengan demikian pemerintah ya melaksanakan kegiatan belajarnya itu ada dilaksanakan dengan jarak jauh. Nah, dalam jarak jauh ini belajar di rumah tentunya ya, itu ada yang dinamakan dengan luring. Nah, ini bahasa-bahasa ini. Ada bahasa luring di luar jaringan kepanjangannya. Ada yang dinamakan dengan daring dalam jaringan online. Ada yang menggunakan kedua-duanya yang disebut dengan kombinasi atau terpadu atau juga blended. Ini sebutan-sebutan ya, kalian nanti tidak asing lagi gitu kan. Nah, apa saja yang luring? Nah, ini kalau yang luring ini tidak menggunakan jaringan internet. Itu ada televisi ya, ada radio. Kemudian ada, kalau untuk televisi, radio, SMK THB ya secara luring tidak menggunakan, tetapi sekolah-sekolah ada yang menggunakan. Seperti kalian ingat dulu pertama kali belajar di rumah akibat terpapar COVID, kalian suka melihat pelajaran di televisi. Nah, ini. Nah, secara ini SMK THB tidak menggunakan televisi, tidak menggunakan radio, paling nanti akan menggunakan modul belajar mandiri. Jadi nanti ini poin 3, modul belajar mandiri. Nanti guru-guru akan memberikan sebuah mata pelajaran. Nanti ada lembar kerja, itu 3 termasuk luring, artinya tidak dalam jaringan ya, bahan ajar cetak nanti bisa buku nanti ya, atau alat peraga dan sebagainya. Nah, ini kemudian ini pertanyaannya adalah, Pak, kalau sekolah kita ini menggunakan apa? Yaitu menggunakan kombinasi nanti itu, baik yang luring maupun yang daring dalam jaringan. Jadi menggunakan gawe. Nah, ini menggunakan gawe dan jaringan internet. Jadi menggunakan gawe itu adalah handphone, ya, HP lah gitu ya. Makanya syaratnya adalah untuk bisa melaksanakan pendidikan jarak jauh ini menggunakan daring, berarti kalian harus punya HP. Punten wayahna kedah itu namanya satu syarat. Mudah-mudahan kalian punya HP ya. Tetapi kalau misalkan tidak punya, ya kalian tinggal nanti berkonsultasi nanti dengan pihak wali kelas, ya. Nanti bisa sekolah dengan wali kelasnya bisa memberikan solusi. Apakah nanti akan dipinjamkan oleh wali kelas atau oleh sekolah, atau nanti misalkan kalian yang tidak punya HP nanti bisa cari teman yang dekat begitu ya, yang dekat rumahnya,
Nah ini yang jelas kalian tidak tertinggal ya KBM dengan jarak jauh ini, begitu. Tapi mesti diingat ya, pada saat kalian tidak punya HP kemudian kalian berkunjung ke teman, itu yang namanya prokes, protokol kesehatan itu mesti diingat. Apa itu prokes? Yang pertama adalah ya pakai masker. Masker ya itu mesti diingat. Kapanpun, dimanapun kalian keluar dari rumah, yang namanya prokes itu harus kalian maksimalkan. Satu adalah ya masker, kemudian yang kedua adalah cuci tangan. Ini cuci tangan dengan sabun gitu ya, atau dengan hand sanitizer, ataupun juga dengan sabun. Dan juga yang kalah tidak pentingnya adalah kalian jangan berkerumun. Nah, berkerumun. Berarti kalau berkerumun, berarti kalian datang ke rumah pun ke teman kalian juga itu sama dengan berkerumun. Datang ke teman kalian misalkan gitu yang jaraknya misalkan anggap misalkan 500 meter, masa datang ke rumah kan di sana kan ada keluarga, tidak hanya teman kalian. Maka dengan demikian prokes itu wajib ya. Ini bagi mereka yang tidak punya HP. Jadi intinya adalah dalam daring ini, dalam jaringan, ya kalian akan menggunakan HP, jaringan internetnya nanti kalian harus punya kuota, insya Allah nanti akan disampaikan nanti ya secara teknis. Nah ini, nanti apa yang digunakannya dalam jaringan ini? Nah ini selama 2 tahun berjalan, alhamdulillah ya, hasilnya sangat memuaskan begitu. Ya, kita menggunakan aplikasi Google yang dinamakan dengan Google Classroom. Itu ada aplikasinya. Secara teknik nanti akan disampaikan nanti pada saat ya, kalian belajar seperti apa akan mendownload aplikasi Google Classroom nanti lewat HP kalian begitu ya. Nah, mungkin di sini tidak akan sampaikan terlalu panjang begitu kan. Yang jelas poin-poin saja. Kemudian yang terpadu atau blended. Nah, yang terpadu ini ada memadukan daring dan luring dalam jaringan ya, lewat tadi saya merenangkan ya lewat Google Classroom dan di luar jaringan. Artinya ada modul-modul, ada buku-buku yang disampaikan. Bahkan kalau misalkan nanti berjalan ke depan ya, itu ada yang dinamakan dengan pembelajaran terbatas. Ke depan itu insya Allah ya kita berharap sih ya dalam situasi adaptasi baru itu nanti ya selangkah demi selangkah begitu tidak akan persis 100% kalian melaksanakan KBM formal, tapi ya pendidikan berjalan terbatas. Jadi ya di rumah belajar, ke sekolah kalian juga nanti tatap muka. Nah untuk SMK ya ini hampir semua nanti yang tatap muka secara terjadwalnya itu ada hanya pelajaran produktif. Ini hanya sekilas saja ya, nanti kalian bisa simak, diperlihat videonya. Kemudian ya kalian pahami. Baik, yang berikutnya adalah yang terakhir yang Bapak sampaikan mengenai ini ya. Ini ada yang dinamakan dengan cara belajar yang efektif. Ini ya. Ini cara belajar yang efektif yang akan kalian nanti dapatkan. Seperti apa sih Pak saya belajar efektif di masa pandemi Covid ini? Nah ini Bapak tidak akan menyampaikan, tetapi Bapak akan tayangkan slide demi slide-nya itu perlahan ya. Kalian simak saja ya, apa yang menjadi indikator kalian supaya kalian ini bisa berhasil selama belajar ya. Apa indikatornya, apa yang menjadi hambatannya. Baik, Bapak akan lihat ya tayangan slide-nya ini dari awal, ini bisa dibuka. Nah ini cara belajar yang efektif. Kalian lihat ya, satu. Ini apa itu belajar? Nah, ini ya proses aktivitas yang mengarah pada perubahan kalian yang positif, di mana kalian berpengetahuan, ya, berketerampilan dan sikap. Artinya perubahan yang positif, pengetahuannya bertambah, keterampilannya bertambah, dan sikapnya pun juga ya, semakin hebat, semakin good. Yang berikutnya ini ada tujuan materi. Siswa kalian ya, siswa belajar adalah tanggung jawab setiap siswa. Siswa terhindar dari kegagalan dalam belajar. Siswa dapat mengatasi masalah yang muncul dalam belajar dan seterusnya. Dan juga adalah siswa dapat
menyelesaikan diri dengan tuntutan belajar di jenjang SMK. Kemudian yang berikutnya, ini keberhasilan dalam belajar. Ini ada faktor dari dalam diri kalian ya. Ini sudah menjadi takdir, mungkin ada yang pintar, ada yang mungkin lambat gitu ya, bukan berarti dia tidak pintar, tapi kalau baca bisa ya. Dan juga nanti ada hambatan. Ini ada hambatannya dari dalam. Ini yang keberhasilan dalam belajar, ini yang faktor dari dalam kalian itu ada inteligensi kepintaran. Ini ya kepintaran kalian. Mohon maaf, yang namanya inteligensi ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan kalian mengukur inteligensi rendah nih, jangan berkecil hati. Ya, selama kalian mau belajar terus menerus, insya Allah ya kemampuan kalian akan terasah. Ya, ini faktor dari dalam diri kalian. Itu pasti akan mengandung ya inteligensi, bakat minat, sikap belajar juga. Ada yang malas gitu, ada kepribadian, kesehatan fisik. Kemudian yang berikutnya ada hambatan dari dalam. Nah ini ya malas, jangan ya, jangan sampai terjadi ya siswa-siswa kelas 10 yang hebat suka menunda-nunda pekerjaan, PR ditunda, tugas materi ditunda dan sebagainya. Lelah, ini kalau lelah wajar sih ya. Tidak mampu membagi waktu, ini hambatan yang biasanya terjadi pada ya jadi semua orang lah sebagai siswa-siswi gitu ya. Tidak mampu bagi waktu, tidak disiplin diri, tidak ya bisa pilih prioritas kegiatan yang penting, mana yang penting, mana yang enggak ya, mana bisa membagi waktu, mana untuk main, mana untuk belajar. Ini hambatan. Jadi disimak saja hambatan-hambatannya ya. Kalian carilah ya supaya hambatan-hambatan ini ya tidak terjadi pada diri kalian. Kemudian nih hambatan lanjutan, ini suka tidur, banyak tidur. Ini juga kebiasaan jelek ini ya. Suka tidur, banyak tidur juga ini kira belajar. Suka main game warnet, nah ini yang suka banyak tidur, yang suka main game atau warnet kurangilah ya. Atau ini suka kumpul-kumpul dengan teman jalan-jalan, waduh ya ini berbahaya, apalagi ini di masa COVID-19 ini ya, sangat tinggi-tingginya. Kalian jangan berkerumun, jangan ya, karena ya 6 bulan ke depan kalian di rumah cek bahasa itu mah, cek bahasa aja mah cicing di mah ya. Kalian hanya tugasnya adalah belajar dan membantu orang tua. Semoga kalian tetap sehat ya. Kemudian faktor dari dua ini, faktor ya berhasil tidaknya di luar diri kalian. Ini teman ya, ini carilah teman yang baik. Keluarga, ini keluarga juga memberikan dorongan dan semangat. Sekolah juga, insya Allah sekolahan pilihan kalian adalah sekolah yang bisa memfasilitasi kalian supaya kalian nanti bisa menjadi siswa yang berhasil, siswa yang sukses ya. Kalian bisa melanjutkan perguruan tinggi, kalian bisa bekerja gitu, sesuai dengan kompetensi kalian. Masyarakat juga bisa mendukung. Sarana belajar di sekolah juga sama. Jadi kita insya Allah lah media pembelajaran juga menjadi faktor dari luar. Tapi yang tidak penting ya, yang perlu Pak sampaikan, ini faktor dari luar ini adalah tentang teman. Ini temannya, ini teman. Lu teman. Ini teman, ini jaga ya, ini jaga. Pilihlah teman yang bisa mendukung kalian gitu ya. Ya teman yang baik artinya. Ya, ini diingat ya. Kemudian ini hambatan dari luar. Kalau kalimat dari dalam, ini hambatan dari luar. Ajakan teman yang baik dan tidak baik, kalian pilih yang mana. Gaya hidup teman, pengaruh media sosial, HP ini, medsos ini dengan HP ini, ya, WA, ya. Boleh ada Instagram, ada TikToknya, ya. Ada Telegramnya, macam-macam lah, ya. Ada Facebooknya. Kalian gunakan medsos ini dengan sebaik-baiknya. Silakan kalian gunakan gadget ini atau HP ini, ya, tapi gunakan dengan ya sebaik-baiknya supaya kalian nanti tidak terperangkap, ya, tidak mengganggu kalian, apalagi kalian sebagai siswa. Kemudian ini hambatan dari luar ya, ini yang enggak ini melanggar tata tertib sekolah. Wah, ini udah ya, kita nanti ada aturan main tata tertib sekolah, apalagi kalau misalkan sudah tatap muka.
Tata tertib belajar juga nanti pada saat kalian ke BM itu ada tata tertibnya, ya. Ini jangan dilanggar lah. Bagi hambatan-hambatan dilanggar ini ya udah, ya. Kalian udah akan tertinggal, ya. Apalagi kalau tidak akan naik kelas. Baiklah, berikutnya adalah ini, ya. Ini diingat tayangan video ini yang kalian ingat dan kalian praktekkan 10 kiat sukses belajar. Motivasi diri, ini penting, ya. Kalian punya semangat, punya cita-cita, sok, ya, kerja keras. Apa kerja kerasnya? Sok, ada belajar sih baru. Atur waktu, ya. Kemudian pandai bagi waktu. Kemudian pandai memilih prioritas, disiplin diri, menjaga kesehatan, mandiri, tekun dan ulet. Nah, ini tanggung jawab, kreatif dan good interpersonal, artinya adalah kepribadian yang baik. Ya, ini belajar di rumah nanti, ya, Bapak akan jawab saja seperti apa. Nanti kalian kalau belajar di rumah nanti dengan Google Classroom-nya nanti ada pembagian jadwal pelajaran seperti apa nanti akan diikuti, ya, pada saat aturan main nanti di Google Classroom. Kemudian juga belajar di kelas ini kalau misalkan nanti akan ada tatap muka terbatas, terutama adalah kegiatan-kegiatan produktif. Dibaca saja ini, ya. Ini Bapak tidak akan jelaskan. Kemudian yang berikutnya, ingat yang terakhir ini, ya, ingat pesan. Ini ingat pesan. Bapak akan sampaikan pesan apa yang Bapak akan sampaikan, ya. Ini ingat pesan buat kalian supaya kalian menjadi sukses. Kita, ya, kita semua mempunyai jumlah waktu yang sama, tetapi tidak mempunyai kepandaian yang sama. Walaupun demikian, mereka yang menggunakan waktunya dengan baik sering mengalahkan mereka yang mempunyai kepandaian. Poinnya adalah, ya, siapa yang bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, merekalah orang yang akan sukses dan berhasil. Belum tentu orang yang intelijensinya pintar, cerdas, gitu hebat, ya. Tetapi karena waktunya tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, belum tentu dia akan berhasil. Belum tentu. Ya, yang jelas adalah mereka yang bisa memanfaatkan waktu. Ini, silakan ini. Ya, ini adalah, ya, hanya tayangan video saja. Nanti kita bisa bertemu, insya Allah, ya, secara tatap muka nanti, ya, Bapak akan sampaikan secara real. Kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan, ya, kalian nanti bisa bertanya nanti, atau misalkan lewat WA grup ke wali kelas, nanti sampaikan ke Bapak, ke kulik atau ke lainnya, ya. Nanti sebisa Bapak akan sampaikan. Mungkin itu aja, ya, yang Bapak perlu sampaikan. Semoga kalian sehat, ya, kalian bisa menjaga prokes tentunya dengan sehat itu, ya. Kemudian kalian bisa berhasil. Ini hanya sekilas tayangan saja. Semoga kalian bisa berhasil. Ya, Bapak akhiri, ya. Ini sekian dan terima kasih, ya. Semangat, sehat, ya. Kemudian yang kelasnya pentingnya lagi adalah kalian bisa mencapai cita-cita kalian. Bapak akhiri, ya, mohon maaf lagi kalau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati kalian, mohon maaf, ya. Bapak akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.